Tadi sebelum headline news kita melihat percakapan antara Antasari Azhar dengan Zilvia yang menyatakan bahwa Antasari ini pernah didatangi malam-malam oleh seseorang dari orang besar begitu, yang mengarahkan terkait sejumlah kasus yang pada saat itu ditangani oleh Antasari Azhar sebagai ketua KPK. Bang Andi, kalau Bang Andi tahu tentang orang besar ini, cerita orang besar ini? Antasari aja yang tahu sih. Siapa orang besar itu Antasari yang tahu. Tadi sering cerita Antasari ke Bang Andi sendiri. Masalahnya versi orang besarnya dia dengan saya kadang-kala beda. Kalau saya menganggap orang besar itu besar perutnya, kalau beliau mungkin besar badannya gitu loh. Jadi Pak Antasari yang lebih tahu gitu. Oke, kalau orang besar itu misalnya Bang Akbar, kalau misalnya orang besar itu orang yang berkuasa, siapapun lah yang bisa mendatangi malam-malam ketua KPK begitu mengarahkan dengan berbagai kasus, kira-kira siapa yang bisa bertindak seperti itu, yang bisa ngasih instruksi ke ketua KPK? Saya nggak terlalu tertarik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggigit. Saya mau bicara hal yang lebih besar gitu ya. Saya pengen tanya, apa sih sebenarnya yang kita perdebatkan tentang Antasari? Bagi saya pribadi it's over. Saya tadi ngajak kawan saya ini bertaruh, kalau Antasari buka taruhan yuk, enggak akan. Sebab saya ada melakukan riset nih. Yang mau dibuka yang mana? Century? Enggak. Antasari nggak tahu apa-apa tentang Century. Data dokumen yang saya berikan, yang kami hasilkan di Pansus, kemudian yang data tambahan kepada KPK, itu jauh lebih lengkap. Satu-satunya dokumen yang tidak bisa saya berikan kepada KPK adalah hubungan telepon antara Menteri Keuangan di Jakarta, Ibu Sri Mulyani, pada tanggal 21 November tahun 2010 pukul 4 subuh dengan Presiden SBY yang lagi ada di Washington pada saat itu. Karena saya nggak bisa dapatkan dari Telkomsel kan. Yang lainnya sudah ada. Waktu itu Pak Antasari itu baru berpersiapan mendapatkan audit dari BPK. Kami sudah dapatkan itu. Jadi apa yang dia mau buka? Nggak ada. Tapi kalau abang sendiri. Satu. Yang kedua, menyangkut dengan penangkapan besannya Pak SBY, Pak Aulia Pohan gitu ya. Setahu saya Pak SBY, kalau memang ternyata ini kan kita udah bukan rahasia lagi lah, kan diarahkan ke Cikeas kan soal ini kan gitu ya. Dari apa yang saya pahami tentang mantan presiden nomor 6 itu, tidak akan mau mengambil resiko untuk seseorang hanya besan sampai sejauh itu gitu ya. Kalau memang itu masalahnya, IT KPU apa? Nggak ada apa-apa sampai sekarang. Tidak ada yang bergerak satupun. Nah, dengan realitas itu, maka kemudian saya berani tadi bertaruh sama Pak Andi Samsudin, sekampung saya ini. Apa yang mau dia buka? Bukankah sebenarnya, apakah kita tidak sedang melebih-lebihkan sesuatu sebenarnya? Dan berharap kepada Pak Antasari untuk membuka semuanya. Kenapa dia tidak buka saja pada saat pengadilan? Yang kemudian bisa mengurangi hukumannya, bahkan atau barangkali membebaskannya dari semuanya. Kalau memang ini adalah konspirasi kan, setiap ada masalah seperti ini kita berbicara tentang teori konspirasi dan teori konspirasi. Oke, yang pasti bukan teori konspirasi. Ini Antasari sendiri yang bilang, juga dia menyatakan bahwa sejumlah kasus besar yang tadi abang katakan yang ditangani sebelum dipidanakan atas tuduhan pembunuhan seperti Aulia Pohan, kemudian Bank Senturi, BLBI, dan juga IT KPU. Coba kita dengarkan. Yang merasa diri sebagai pada saat itu ya KPK gitu ya, punya power untuk itu ya, bisa saja kan kita beranggapan bahwa oh betul ini memegang banyak kunci. Tapi kan juga ya setidaknya saya yang ada di Komisi 3 kan juga saya tahu masalah seperti ini. Saya bahkan berpikir sebenarnya mungkin tidak sebesar itu ya masalahnya. Lagi-lagi tiba-tiba saya kembali, catatan yang saya miliki ini tiba-tiba kembali pada seorang perempuan cantik waktu itu bernama Rani. Apakah kita tidak sedang melebih-lebihkan? Jadi menurut saya beginilah, ini adalah kegagalan, kalau boleh saya katakan seperti itu, hukum kita bekerja. Setiap ada masalah untuk kemudian teori konspirasi berada di benak kita masing-masing. Ini adalah catatan bagi negeri ini, bagaimana menyelesaikan sebuah masalah untuk tidak kemudian menjebakkan diri dan kemudian dibiarkan menjadi pertanyaan anak cucu kita. Kalau menurut Bang Akbar sendiri, kalau soal Senturi saja, ini sudah selesai atau masih gantung, perlu diselesaikan, atau gimana kalau itu lain lagi ceritanya. Itu saya selalu tanya kepada KPK yang sekarang. Pada rapat kerja yang terakhir dengan KPK saya tanya lagi, apa masalahnya? Karena sempat ada yang berkembang di publik bahwa KPK akan menghentikan penyidikannya.
kami tanya kepada teman-teman kepada KPK, pada saat itu mengatakan tidak ada pernyataan seperti itu. Oke, kita terima itu. Tapi sampai kapan? Dan sampai di mana? Setahu saya nggak ada pergerakan tuh. So, kembali pada Pak Antasari, jujur, saya tidak terlalu yakin beliau tahu tentang Senturi. Jadi dengan ada dia mau bilang dia akan buka semuanya, belum tentu dia juga bisa membantu kalau penyusutan kasus Senturi ini. Bagi saya pribadi, saya rasa Pak Antasari sudah tidak lagi berada pada frame untuk berpikir seperti itu. Jadi ya biar kita tunggu Pak Andi Samsudin saja yang untuk membukanya, karena bisa saja misalnya ini yang kita bisa dapatkan ya dengan logika KI seperti ini. Siapa yang menelpon dia, Pak Antasari maksudnya, untuk melakukan ini itu? Siapa yang menghubungi dia dan siapa yang menemui dia? Yang kabarnya katanya sekarang ini sudah menjadi petinggi dan seterusnya. Paling itu. Tapi kemudian apakah ada hubungannya dengan kasus-kasus besar ini dan segala macam ini? Saya tidak terlalu yakin. Kalau menurut Bang Andi sendiri, ada nggak dari apa yang dikerjakan oleh Pak Antasari sampai akhirnya dia itu dijeblosin ke penjara? Ada hubungannya atau tidak, dan apakah Pak Antasari cerita juga ke Bang Andi soal itu? Tadi versinya Bang Akbar itu mungkin versi secara pribadi Bang Akbar wajar-wajar saja ya. Kalau Anda menganalisa seperti itu ya wajar-wajar saja. Kita juga tidak bisa menjustifikasi daripada seorang Pak Antasari bahwa Pak Antasari tidak memiliki hal-hal tersebut ya. Karena Pak Antasari belum publish ya. Sehingga saya katakan bahwa ketika Bang Akbar mengatakan saya tidak yakin Antasari dan yang lain, ya bagi kami punya keyakinan. Ya, persoalannya kapan dan kapan harus dimulai itu mungkin saya dengan Antasari tinggal melihat keberanian Antasarinya gitu. Bagus saja Pak Andi. Tentu saja bagus kan sebenarnya. Saya bukan berarti saya tadi Bang dia gitu. Gini. Saya bukan berarti tidak menginginkan Pak Antasari untuk tidak membukanya. Saya justru saya justru berharap ya makanya dari Komisi 3 ini mendorong, bukan artinya itu memberikan semacam suatu gambaran bahwa Ketua Komisi 3 justru harus mendorong. Itu satu hal pasti. Buka lah. Tenang aja. Spor gitu loh. Tenang aja. Jangan Anda menjustifikasi seolah membuka. Tenang aja. Tapi gini loh, tenang aja. Ya. Tetapi kan saya tahu Pak. Saya pengen tanya pada Anda, siapa yang paling tahu tentang Senturi? Bang Akbar tanya sama saya, apa yang Faisal, makanya saya katakan. Sampai saat ini juga Bang Akbar Faisal makanya juga betul. Senturi, kan? Maka ketika kemudian Pak Antasari mengatakan akan membuka Senturi, pada bagian mana yang mau dia buka? Ya inilah tugas Bang Akbar menanya nanti kalau keluar. Bukan, yang saya maksud adalah ini kan seakan-akan Pak Antasari menjadi kunci pada kasus Senturi. Ya. Itu kan pertanyaannya. Seakan-akan ada sebuah informasi yang sangat besar yang mau dibuka oleh Pak Antasari. Yang mana? Kami sudah memberikannya kok. Baik dari Pansus, semua dokumen, catatan rapat apa yang dikatakan oleh siapa namanya para deputinya pada saat itu, siapa yang telah kami vonis bersalah pada kasus itu, ya kan? Kemudian saya bersama dengan Pak Misbakul, Ibu Lili Wahid dan Mas Bambang Susatyo itu datang lagi ke KPK untuk memberikan dokumen-dokumen baru yang tidak pernah kita bahas pada saat Pansus. Saya bisa jelaskan di salah satu televisi pada saat itu, saya jelaskan dengan sangat rinci. Oh ternyata itu ada hubungannya dengan ini, dengan ini. Untuk KPK-nya tetap akan saya tagih. Tetapi kan kita berbicara tentang Pak Antasari. Waktu itu Pak Antasari seperti pengakuannya sendiri sedang menunggu audit dari BPK. Lawang kami sudah memberikan yang dari BPK kok. Maka itu saya katakan gini, sebenarnya masalah tentang terbunuhnya almarhum Nasruddin Zulkarnain saudara saya bukan persoalan bahwa hanya harus dikaitkan dengan sebuah kasus Senturi. Ya bagus, betul itu. Itu nggak perlu, mungkin ada hal lain yang lebih besar. Kalau itu betul gitu. Ini yang harus kita, sehingga seolah-olah apakah karena kasus Senturi almarhum dibunuh, apa kaitannya Senturi dengan almarhum? Betul. Tapi nggak ada kaitannya dengan Antasari. Iya, itulah saya katakan bahwa mungkin banyak kasus-kasus besar lainnya yang konon katanya tadi dalam penjelasan didatangi. Persoalan didatangi kasus apa? Apa kasus yang didatangi Antasari supaya diam? Gitu loh. Ini yang harus segera, yang bisa menjawab itu hanya Pak Antasari. Apa sih kasus, siapa orang besar itu? Bilang aja di publish. Kok Anda ada bilang merahnya nggak dengan kasus-kasus yang dia tangani pada saat itu? Kalau melihat daripada jabatan dia sebagai ketua KPK, ya jabatan sebagai ketua KPK yang ya kita lihat pada saat itu banyak menangkap orang-orang, memenjarakan, walaupun satu korban juga masuk, ya itu jelas. Tapi nantinya apakah siapa orang besar yang datangi Antasari dan menyuruh apa, harusnya Pak Antasari berani untuk membuka ini orang besar ini namanya, gitu loh.
Supaya jelas. Spesifik kenapa kasus-kasus itu juga yang dikatakan pada saat diwawancara tadi. Ya, itu harus berarti kasus-kasus ini yang spesifik dia katakan ini berarti Pak Antasari berani mempertanggungjawabkan. Berarti kedatangan orang besar itu dalam rangka kasus ini dong. Jelas kan? Logika sederhana kok itu saja. Nggak perlu dibesar-besarkan. Persoalannya itu adalah kenapa almarhum terbunuh? Apakah almarhum seorang yang membocor masalah kasus Senturi? Apakah almarhum misalnya pembocor kasus IT KPU mungkin yang disampaikan tadi oleh Pak Antasari? Ini harus coba. Ya, maka itu saya mengajak Antasari, yuk kita berkolaborasi. Info dari saya sampaikan yang valid dan saya mampu pertanggungjawabkan secara hukum. Anda juga, ayo kita kolaborasi, buka. Apa yang susah? Oke, kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Adalah akankah Antasari Azhar ini membuka sebenarnya seperti yang dia janjikan juga ke Abang dalam waktu 3 bulan? Anda yakin tidak dia akan buka? Kalau saya yakin 100%, kalau Bang Faisal 0% dia nggak yakin gitu. Oke, bukanya nih buka apa nih? Siapa orang besar di balik semua ini begitu atau kasus-kasus yang dia tangani dulu sebelumnya? Apa yang menurut Abang yakini dia akan buka? Yang jelas siapa orang besar pasti dia buka. Apa-apa kasus yang ditangani pasti dibuka. Kenapa sampai terjadi misalnya beliau masuk penjara dan saudara saya terbunuh, itu pasti akan dia buka. Tapi saya juga merasa juga bahwa ada sebuah keraguan apakah punya keberanian. Tapi kalau Hakul yakin saya bahwa dia berani, kalau Pak Akbar Faisal bilang nggak berani. Persoalannya mudah-mudahan versi saya yang benar, bukan versinya Pak Akbar Faisal gitu yang benar gitu loh kan. Ini yang sementara mungkin. Tapi saya yakinlah sebenarnya saya menginginkan Komisi 3 ini setelah mungkin keluar mengundanglah Pak Antasari Azhar, undang saya, kita belak-belakan dong di forum parlemen itu. Berani nggak Komisi 3 mengundang? Saya akan buka. Ya, jadi Bang Akbar yang nggak yakin ya, katanya. Bukan nggak ya, saya kan mencoba untuk mendudukkannya seperti dengan yang tadi konstruksinya yang saya. Pak Antasari sudah ditahan selama 77 tahun. Itu saja sudah pelajaran besar bagi dia. Ada kengerian secara personally. Ya kan, itu satu. Yang kedua, saya sudah jelaskan tadi tentang case-nya. Tidak ada alasan bagi saya untuk mengatakan bahwa Pak Antasari memegang kunci. Kunci apa? Lawang sudah terbuka pintunya kok, tetapi belum diselesaikan oleh KPK. Yang ketiga, tentang resiko-resiko dengan orang-orang yang katakanlah orang besar dan segala macam itu. Kita mengetahui siapa orang itu kalau seperti dia yang ada di benak kita. Jadi menurut saya tidak. So, saya tadi sudah menyebutkan sebuah nama. Siapa tahu memang ternyata ini hanya soal Rani sebenarnya kan gitu ya. Tentu saja Anda tahu bahwa bagi seorang pejabat besar ketika ada skandal atau apa segala macam itu kan persoalan bagi. Jadi yang ingin saya katakan adalah tidakkah kita terlalu menempatkan ini sampai sesuatu yang terlalu besar. Tetapi kalau ternyata Pak Antasari membukanya dan kemudian kita bawa dalam sebuah skop yang besar agar penegakan hukum kita tidak terancang lagi, saya menggunakan kata terancang, kalau tidak mau menggunakan teori konspirasi, bagaimana pembuktian-pembuktian itu dijadikan sebagai bahan betul untuk menetapkan itu bagus. Saya dalam kasus ini saya tidak berdiri sendiri. Saya memahami banyak hal, Pak. Saya sudah berbicara dengan Pak Wiliardi, yang Pak Kombes Pol itu saya pernah bertemu pada sebuah tempat, beliau bercerita dan segala macam. Tetapi kekinian hari ini ketika dibebaskan, pertanyaan utama Metro TV Mbak Andin mengatakan apakah akan membukanya? Sorry, saya katakan tidak. Bahwa kemudian Anda mau memaksanya, bagus. Soal kemudian diundang ke Komisi 3, nanti saya tanya pada teman-teman, karena saya bukan pimpinan ya, kan itu adalah kesepakatan. Tapi menurut saya kalau ternyata konstruksi berpikir yang kita bawa ke forum ini untuk dipakai untuk meyakini apakah Pak Antasari membuka atau tidak, saya jawab tidak. Masih ada ketidakyakinan begitu. Anda juga sebenarnya kan tadinya sebelumnya belum yakin gitu sampai harus mengultimatum begitu kan. Dengan adanya dorongan publik begitu mungkin yang besar dan juga mungkin rasa dendamnya mungkin ada sebagai manusia begitu. Anda yakin ini bisa akan terbebas terbuka semuanya? Tidak dendam enggak? Tidak dendam. Tapi cuma lebih membuka tidak dendam. Bahwa beliau itu adalah orang manusia tipe ikhlas menerima, memaafkan. Tapi persoalannya dia punya keberanian juga untuk membuka. Nah, itu garansi Antasari pada saat saya live di suatu media TV tadi. Itu garansi beliau dan beliau sekarang mencari ketenangan dulu dan akan membuka. Saya tantang pada saat itu. Anda berani? Poin terakhir dari saya gini loh, iya. Kalau Pak Samsudin meminta ini dan berkeras, saya dukung Anda.
apapun namanya, kehormatan keluarga Anda harus dijaga. Begitulah orang Sulawesi Selatan. Iya, ada seorang keluarganya yang dibunuh untuk sesuatu alasan yang tidak jelas. Saya mendukung Anda untuk mengejar itu. Maka kemudian saya bisa memberikan permakluman ini gitu. Tapi kan saya tanya lagi, apa masalahnya? Karena sempat ada yang berkembang di publik bahwa KPK akan menghentikan penyidikannya. Kami tanya kepada teman-teman kepada KPK, pada saat itu mengatakan tidak ada pernyataan seperti itu. Oke, kita terima itu. Tapi sampai kapan? Dan sampai di mana? Setahu saya nggak ada pergerakan tuh. So, kembali pada Pak Antasari, jujur, saya tidak terlalu yakin beliau tahu tentang Senturi. Jadi dengan ada dia mau bilang dia akan buka semuanya, belum tentu dia juga bisa membantu kok penyusutan kasus Senturi ini. Bagi saya pribadi, saya rasa Pak Antasari sudah tidak lagi berada pada frame untuk berpikir seperti itu. Jadi ya biar kita tunggu Pak Andi Samsudin saja yang untuk membukanya, karena bisa saja misalnya ini yang kita bisa dapatkan ya dengan logika KI seperti ini. Siapa yang menelpon dia, Pak Antasari maksudnya, untuk melakukan ini itu? Siapa yang menghubungi dia dan siapa yang menemui dia? Yang kabarnya katanya sekarang ini sudah menjadi petinggi dan seterusnya. Paling itu. Tapi kemudian apakah ada hubungannya dengan kasus-kasus besar ini dan segala macam ini? Saya tidak terlalu yakin. Kalau menurut Bang Andi sendiri, ada nggak dari apa yang dikerjakan oleh Pak Antasari sampai akhirnya dia itu dijeblosin ke penjara? Ada hubungannya atau tidak, dan apakah Pak Antasari cerita juga ke Bang Andi soal itu? Tadi versinya Bang Akbar itu mungkin versi secara pribadi Bang Akbar, wajar-wajar saja ya. Kalau Anda menganalisa seperti itu ya wajar-wajar saja. Kita juga tidak bisa menjustifikasi daripada seorang Pak Antasari bahwa Pak Antasari tidak memiliki hal-hal tersebut ya. Karena Pak Antasari belum publish ya. Sehingga saya katakan bahwa ketika Bang Akbar mengatakan saya tidak yakin Antasari dan yang lain, ya bagi kami punya keyakinan. Ya, persoalannya kapan dan kapan harus dimulai itu mungkin saya dengan Antasari tinggal melihat keberanian Antasarinya gitu. Bagus saja Pak Andi. Tentu saja bagus kan sebenarnya. Saya bukan berarti saya tadi Bang gini. Saya bukan berarti tidak menginginkan Pak Antasari untuk tidak membukanya. Saya justru saya justru berharap ya, makanya dari Komisi 3 ini mendorong, bukan artinya itu memberikan semacam suatu jabatan sebagai ketua KPK yang ya kita lihat pada saat itu banyak menangkap orang-orang, memenjarakan, walaupun satu korban juga masuk ya, itu jelas. Tapi nantinya apakah siapa orang besar yang datangi Antasari dan menyuruh apa, harusnya Pak Antasari berani untuk membuka ini orang besar ini namanya gitu loh. Supaya jelas. Spesifik kenapa kasus-kasus itu juga yang dikatakan pada saat diwawancara tadi. Ya, itu harus berarti kasus-kasus ini yang spesifik dia katakan ini berarti Pak Antasari berani mempertanggungjawabkan. Berarti kedatangan orang besar itu dalam rangka kasus ini dong. Jelas kan? Logika sederhana kok itu saja. Nggak perlu dibesar-besarkan. Persoalannya itu adalah kenapa almarhum terbunuh? Apakah almarhum seorang yang membocor masalah kasus Senturi? Apakah almarhum misalnya pembocor kasus IT KPU mungkin yang disampaikan tadi oleh Pak Antasari? Ini harus coba. Ya, maka itu saya mengajak Antasari, yuk kita berkolaborasi. Info dari saya sampaikan yang valid dan saya mampu pertanggungjawabkan secara hukum. Anda juga, ayo kita kolaborasi, buka. Apa yang susah? Oke, kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Adalah akankah Antasari Azhar ini membuka sebenarnya seperti yang dia janjikan juga ke Abang dalam waktu 3 bulan? Anda yakin tidak dia akan buka? Kalau saya yakin 100%, kalau Bang Faisal 0% dia nggak yakin gitu. Oke, bukanya nih buka apa nih? Siapa orang besar di balik semua ini begitu, atau kasus-kasus yang dia tangani dulu sebelumnya? Apa yang menurut Abang yakini dia akan buka? Yang jelas siapa orang besar pasti dia buka. Apa-apa kasus yang ditangani pasti dibuka. Kenapa sampai terjadi misalnya beliau masuk penjara dan saudara saya terbunuh, itu pasti akan dia buka. Tapi saya juga merasa juga bahwa ada sebuah keraguan apakah punya keberanian. Tapi kalau aku yakin saya bahwa dia berani, kalau Pak Akbar Faisal bilang nggak berani. Persoalannya mudah-mudahan versi saya yang benar, bukan versinya Pak Akbar Faisal gitu yang benar gitu loh kan. Ini yang sementara mungkin. Tapi saya yakin lah. Sebenarnya saya menginginkan Komisi 3 ini setelah mungkin keluar mengundanglah Pak Antasari Azhar, undang saya, kita belak-belakan dong di forum parlemen itu. Berani nggak Komisi 3 mengundang? Saya akan buka.
Ya, jadi Bang Akbar yang nggak yakin ya, katanya. Bukan nggak ya, saya gambaran bahwa Ketua Komisi 3 justru harus mendorong. Oke, itu satu hal pasti. Buka lah. Tenang aja. Ekspor gitu loh. Tenang aja. Jangan Anda menjustifikasi seolah-olah membuka. Tenang aja. Tapi gini loh, gitu tenang aja. Ya. Tetapi kan saya tahu, Pak. Saya pengen tanya pada Anda, siapa yang paling tahu tentang Century? Bang Akbar tanya sama saya, apa yang Faisal, makanya saya katakan. Sampai saat ini juga Bang Akbar Faisal makanya juga betul. Century, kan? Maka ketika kemudian Pak Antasari mengatakan akan membuka Century, pada bagian mana yang mau dia buka? Ya inilah tugas Bang Akbar menanya nanti kalau keluar. Bukan, yang saya maksud adalah ini kan seakan-akan Pak Antasari menjadi kunci pada kasus Century. Ya. Itu kan pertanyaannya. Seakan-akan ada sebuah informasi yang sangat besar yang mau dibuka oleh Pak Antasari. Yang mana kami sudah memberikannya kok, baik dari Pansus, semua dokumen, catatan rapat apa yang dikatakan oleh siapa namanya para deputinya pada saat itu, siapa yang telah kami vonis bersalah pada kasus itu, ya kan? Kemudian saya bersama dengan Pak Misbakun, Ibu Lili Wahid dan Mas Bambang Susatyo itu datang lagi ke KPK untuk memberikan dokumen-dokumen baru yang tidak pernah kita bahas pada saat Pansus. Saya bisa jelaskan di salah satu televisi pada saat itu, saya jelaskan dengan sangat rinci. Oh ternyata itu ada hubungannya dengan ini, dengan ini. Untuk KPK-nya tetap akan saya tagih. Tetapi kan kita berbicara tentang Pak Antasari. Waktu itu Pak Antasari seperti pengakuannya sendiri sedang menunggu audit dari BPK. Lawang kami sudah memberikan yang dari BPK kok. Maka itu saya katakan gini, sebenarnya masalah tentang terbunuhnya almarhum Nasruddin Zulkarnain saudara saya bukan persoalan bahwa hanya harus dikaitkan dengan sebuah kasus Century. Ya bagus, betul itu. Itu nggak perlu, mungkin betul. ada hal lain yang lebih besar. Kalau itu betul gitu. Ini yang harus kita, sehingga seolah-olah apakah karena kasus Century almarhum dibunuh, apa kaitannya Century dengan almarhum? Betul. Tapi nggak ada kaitannya dengan Antasari. Iya, itulah saya katakan bahwa mungkin banyak kasus-kasus besar lainnya yang konon katanya tadi dalam penjelasan didatangi. Persoalan didatangi kasus apa? Apa kasus yang didatangi Antasari supaya diam? Gitu loh. Ini yang harus segera, yang bisa menjawab itu hanya Pak Antasari. Apa sih kasus, siapa orang besar itu? Bilang aja di publish. Kok Anda ada benang merahnya nggak dengan kasus-kasus yang dia tangani pada saat itu? Kalau melihat daripada jabatan dia sebagai ketua KPK, ya. Tadi sebelum headline news kita melihat percakapan antara Antasari Azhar dengan Zilvia yang menyatakan bahwa Antasari ini pernah didatangi malam-malam oleh seseorang dari orang besar begitu, yang mengarahkan terkait sejumlah kasus yang pada saat itu ditangani oleh Antasari Azhar sebagai ketua KPK. Bang Andi, kalau Bang Andi tahu tentang orang besar ini, cerita orang besar ini? Antasari aja yang tahu sih. Siapa orang besar itu Pak Antasari yang tahu. Tadi sering cerita Pak Antasari ke Bang Andi sendiri. Masalahnya versi orang besarnya dia dengan saya kadang-kala beda. Kalau saya menganggap orang besar itu besar perutnya, kalau beliau mungkin besar badannya gitu loh. Jadi Pak Antasari yang lebih tahu gitu. Oke, kalau orang besar itu misalnya Bang Akbar, kalau misalnya orang besar itu orang yang berkuasa, siapapun lah yang bisa mendatangi malam-malam ketua KPK begitu mengarahkan dengan berbagai kasus, kira-kira siapa yang bisa bertindak seperti itu, yang bisa ngasih instruksi ke ketua KPK? Saya nggak terlalu tertarik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggigit. Saya mau bicara hal yang lebih besar gitu ya. Saya pengen tanya, apa sih sebenarnya yang kita perdebatkan tentang Antasari? Bagi saya pribadi it's over. Saya tadi ngajak kawan saya ini bertaruh, kalau Antasari buka taruhan yuk, enggak akan. Sebab saya ada melakukan riset nih. Yang mau dibuka yang mana? Century? Enggak. Antasari nggak tahu apa-apa tentang Century. Data dokumen yang saya berikan, yang kami hasilkan di Pansus, kemudian yang data tambahan kepada KPK, itu jauh lebih lengkap. Satu-satunya dokumen yang tidak bisa saya berikan kepada KPK adalah hubungan telepon antara Menteri Keuangan di Jakarta, Ibu Sri Mulyani, pada tanggal 21 November tahun 2010 pukul 4 subuh dengan Presiden SBY yang lagi ada di Washington pada saat itu. Karena saya nggak bisa dapatkan dari Telkomsel kan. Yang lainnya sudah ada. Waktu itu Pak Antasari itu baru persiapan mendapatkan audit dari BPK. Kami sudah dapatkan itu. Jadi apa yang dia mau buka? Nggak ada. Tapi kalau abang sendiri. Satu. Yang kedua, menyangkut dengan penangkapan besannya Pak SBY, Pak Aulia Pohan gitu. Setahu saya Pak SBY, kalau memang ternyata ini kan kita udah bukan rahasia lagi lah, kan diarahkan ke Cikeas kan soal ini kan gitu ya.
dari apa yang saya pahami tentang mantan presiden nomor 6 itu, tidak akan mau mengambil resiko untuk seseorang hanya besan sampai sejauh itu gitu ya. Kalau memang itu masalahnya, IT KPU apa? Nggak ada apa-apa sampai sekarang, tidak ada yang bergerak satupun. Nah, dengan realitas itu, maka kemudian saya berani tadi bertaruh sama Pak Andi Samsudin, sekampung saya ini. Apa yang mau dia buka? Bukankah sebenarnya, apakah kita tidak sedang melebih-lebihkan sesuatu sebenarnya? Dan berharap kepada Pak Antasari untuk membuka semuanya. Kenapa dia tidak buka saja pada saat pengadilan? Yang kemudian bisa mengurangi hukumannya, bahkan atau barangkali membebaskannya dari semuanya. Kalau memang ini adalah konspirasi kan, setiap ada masalah seperti ini kita berbicara tentang teori konspirasi dan teori konspirasi. Oke, yang pasti bukan teori konspirasi. Ini Antasari sendiri yang bilang, juga dia menyatakan bahwa sejumlah kasus besar yang tadi Abang katakan yang ditangani sebelum dipidanakan atas tuduhan pembunuhan seperti Aulia Pohan, kemudian Bank Senturi, BLBI, dan juga IT KPU. Coba kita dengarkan. Yang merasa diri sebagai pada saat itu ya KPK gitu ya, punya power untuk itu ya, bisa saja kan kita beranggapan bahwa oh betul ini memegang banyak kunci. Tapi kan juga ya setidaknya saya yang ada di Komisi 3 kan juga saya tahu masalah seperti ini. Saya bahkan berpikir sebenarnya mungkin tidak sebesar itu ya masalahnya. Lagi-lagi tiba-tiba saya kembali, catatan yang saya miliki ini tiba-tiba kembali pada seorang perempuan cantik waktu itu bernama Rani. Apakah kita tidak sedang melebih-lebihkan? Jadi menurut saya beginilah, ini adalah kegagalan, kalau boleh saya katakan seperti itu, hukum kita bekerja. Setiap ada masalah untuk kemudian teori konspirasi berada di benak kita masing-masing. Ini adalah catatan bagi negeri ini, bagaimana menyelesaikan sebuah masalah untuk tidak kemudian menjebakkan diri dan kemudian dibiarkan menjadi pertanyaan anak cucu kita. Kalau menurut Bang Akbar sendiri, kalau soal Senturi saja, ini sudah selesai atau masih gantung, perlu diselesaikan, atau gimana kalau itu lain lagi ceritanya. Itu saya selalu tanya kepada KPK yang sekarang. Pada rapat kerja yang terakhir dengan